warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat dosen pembimbing, Bapak Dr. R. Mahelan Prabantarikso, MM. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji. Perkenalkan, nama saya Ibnu Saputra, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta Angkatan 52. Izinkan secara singkat menyampaikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Strategi Bersaing PT SCC sebagai penyedia komputasi awan di industri teknologi informasi komunikasi. Industri TIK di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Hal ini tercermin dari kontribusi yang diberikan kepada ekonomi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, industri TIK di Indonesia dalam 3 tahun terakhir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6% terhadap produk domestik bruto atau sekitar 1.254 triliun rupiah. Hal ini tentu saja diiringi oleh pembangunan TIK di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan TIK di Indonesia berada pada poin 5,85 di tahun 2022, yang berarti Indonesia saat ini dalam hal pembangunan TIK dalam posisi sedang. Tentu saja pembangunan TIK di Indonesia akan berdampak terhadap ekonomi digital. Menurut Google, Bain Company, dan Temasek, transaksi digital di Indonesia mencapai 110 miliar atau sebesar 62 miliar terhadap transaksi e-commerce. Selebihnya terdapat layanan transportasi daring, perjalanan daring, dan sosial media. Tentu transformasi dan digitalisasi yang terjadi perlu didukung dengan masyarakat yang ada. Berdasarkan demografi di Indonesia saat ini, usia produktif 15 hingga 64 tahun terdapat 190 juta jiwa, atau 69,25%, dan pengguna internet di tahun 2023 mencapai 213 juta jiwa. Sedangkan pengguna sosial media di tahun 2023 mencapai 209 juta jiwa. Hal ini merupakan market yang sangat besar bagi para pengusaha, dan tentu market besar ini perlu didukung dengan adanya infrastruktur digital. Salah satunya adalah layanan komputasi awan. Layanan komputasi awan merupakan disrupsi di industri TIK. Pertumbuhan layanan komputasi awan di Indonesia cukup signifikan. Menurut IDC Report, pertumbuhan layanan dari tahun 2021 hingga 2025 mengalami pertumbuhan yang sangat baik sebesar 20% dan akan diprediksi mencapai 1,4 miliar pada tahun 2025. Tentu saja dengan besarnya potensi yang ada akan menarik banyak investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu PT SCC, PT Lintas Harta, PT Indonesia Cloud, PT Awan Integrasi Lintas Sandi, sedangkan perusahaan yang berasal dari luar negeri seperti Amazon Web Service, Google, Microsoft, maupun Alibaba. PT SCC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT yang 99% sahamnya dimiliki oleh PT Telkom. PT SCC merupakan pionir sebagai perusahaan yang membangun pusat data dan menyediakan layanan end-to-end IT solusi. PT SCC memiliki visi sebagai The Preferred Digital Transformation Partner dan misinya sebagai berikut. PT SCC memiliki core business di 3 area. Yang pertama, cloud computing, cyber security, dan digital service. PT SCC saat ini memiliki lebih dari 700 pelanggan yang berasal dari pemerintahan, manufaktur, logistik, dan transportation. PT SCC saat ini memiliki lebih dari 1.000 karyawan dan mendapatkan 14% market share di digital IT services. Sedangkan untuk market share cloud computing atau komputasi awan, PT SCC hanya mampu mendapatkan sebesar 4%. Jika dilihat dari pendapatan PT SCC pada bisnis komputasi awan, dari tahun 2021 hingga 2022, PT SCC hanya berhasil mendapatkan pendapatan penjualan komputasi awan sebesar 4% atau senilai 548 miliar rupiah atau sama dengannya 4% dari market komputasi awan. Mengingat PT SCC ini sebagai pionir pembangunan pusat data di Indonesia, seharusnya hal tersebut dijadikan sebagai infrastruktur yang kuat dan menjadi value added yang ada.
dan melihat besarnya potensi market komputasi awan di Indonesia yang diprediksi akan mencapai 1,4 miliar, namun hingga saat ini PT SCC belum mampu memaksimalkan pendapatan tersebut. Sehingga PT SCC perlu melakukan evaluasi strategi maupun penerapan strategi bersaing yang lainnya. Pertanyaan penelitian. Apa faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang mempengaruhi PT SCC dalam subsektor komputasi awan di Indonesia? Yang kedua, bagaimana strategi yang tepat untuk diimplementasikan PT SCC agar dapat bersaing di subsektor komputasi awan di Indonesia? Tujuan penelitian: menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang mempengaruhi pada subsektor komputasi awan PT SCC. Yang kedua, menentukan strategi yang dapat diterapkan PT SCC untuk bersaing di subsektor komputasi awan di Indonesia. Manfaat penelitian bagi perusahaan akan menjadi referensi dalam hal pemilihan strategi yang tepat, dan bagi akademik tentunya penambahan ilmu maupun wawasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai berikut. Yang pertama adalah strategi perusahaan. Menurut Thomson, strategi merupakan rangkaian terorganisasi agar mendapatkan atau mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perlu dilakukan analisa baik dari eksternal maupun internal. Dari eksternal, peneliti menggunakan Pestel Analysis dan Five Force Porter. Sedangkan dari internal, peneliti menggunakan Freo Analysis dan SWOT Analysis. Selanjutnya, peneliti menggunakan formulasi strategi untuk mengidentifikasi hasil yang telah didapat dari analisis yang telah dilakukan. Kemudian akan menentukan strategi mana yang akan diprioritaskan. Dalam hal formulasi strategi, di sini terdapat 3 tahapan yang harus dipenuhi. 3 tahapan pertama adalah input stage. Input stage di sini kita akan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan dalam beroperasi. Kemudian yang kedua, faktor internal yang mempengaruhi perusahaan dalam beroperasi. Kedua faktor ini akan didapatkan datanya dari tools analisa sebelumnya yang telah disampaikan. Yang kedua, masuk ke area matching stage. Hasil yang didapatkan dari perhitungan IV maupun EV akan dimasukkan ke dalam IE matrix. IE matrix akan digunakan sebagai penentuan posisi perusahaan masuk ke dalam portofolio seperti apa. Dan yang kedua, peneliti juga menggunakan SWOT matrix. SWOT matrix akan digunakan sebagai pencarian alternatif strategi yang dapat memperkuat satu sama lain, mencari kelemahan, kekuatan, peluang, maupun ancaman yang ada. Proses yang ketiga merupakan decision stage. Decision stage merupakan fase akhir dalam formulasi strategi. Peneliti menggunakan QSPM ataupun Qualitative Strategic Planning Matrix, di mana hasil dari alternatif strategi yang telah diidentifikasi di awal akan ditentukan prioritas mana yang akan dijalankan. Rangka penelitian sebagai berikut. Dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian tujuan, kemudian mengidentifikasi faktor eksternal maupun internal dengan bantuan tools maupun alat analisis, Phase Analysis, Five Force untuk eksternal, Freo untuk internal. Kemudian hasil tersebut akan dimasukkan ke dalam IV dan maupun EV matrix, kemudian dimasukkan ke dalam IE matrix untuk menentukan posisi perusahaan, dan SWOT matrix untuk mencari alternatif strategi, dan QSPM untuk menentukan prioritas strategi yang akan dijalankan, serta implikasi manajerial yang akan didapatkan. Metode penelitian. Peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan mendapatkan 2 sumber data. Data primer didapatkan dari hasil wawancara, kemudian data sekunder didapatkan dari company profile, peraturan presiden, jurnal internasional, data internal seperti laporan keuangan, dan data eksternal. Kemudian yang kedua, narasumber. Peneliti mendapatkan 4 narasumber, 3 dari PT SCC dan 1 dari pihak eksternal. Adapun metode analisis data. Analisis data yang digunakan menggunakan SWOT analisis, yang kedua matriks EV dan IV, kemudian IE matrix, matriks SWOT, dan matriks QSPM untuk menentukan strategi prioritas. Berikut hasil analisis dan pembahasan. Hasil analisis dari Pestel didapatkan bahwa faktor politik yang paling berpengaruh adalah kebijakan Kementerian Perindustrian nomor 22 tahun 2022 tentang penggunaan produk dalam negeri. Kemudian peraturan presiden tahun nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Ini mengindikasikan suatu peluang bagi PT SCC.
Kemudian dari faktor ekonomi kita melihat kestabilan ekonomi di kuartal 4 tahun 2023 sebesar 5% atau 20.000 triliun rupiah. Dari faktor sosial, kita melihat perubahan tren perbelanjaan maupun aktivitas secara daring. Ini merupakan peluang. Dari aspek teknologi, sekarang sedang berkembangnya AI maupun Big Data dan IoT. Dari faktor lingkungan, kita dalam hal penggunaan cloud computing ini dapat mengurangi emisi karbon dari genset maupun alat-alat elektronik lainnya. Dari sisi hukum, kita mengetahui adanya regulasi perlindungan data. Kesimpulan dari Pestel Analysis adalah memberikan dampak yang cukup signifikan pada PT SCC dalam beroperasional. Sedangkan hasil Five Force sebagai berikut. Ancaman pendatang baru itu intensitasnya rendah, produk mengganti intensitasnya rendah, daya tawar pembeli intensitas tinggi, daya tawar pemasok intensitas sedang, persaingan dengan perusahaan sejenis intensitas tinggi. Berikut merupakan hasil analisa Prio. Identifikasi terdapat sumber daya tangible maupun intangible, sumber daya infrastruktur, finansial maupun aset dan manusia. Sedangkan intangible merupakan merek dagang, organisasi, kemitraan strategis, daya budaya perusahaan maupun knowledge management. Kesimpulan dari analisis Prio bahwa PT SCC mendapatkan sustain competitive advantage, yaitu perusahaan menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah hasil analisa SWOT yang didapatkan. Terdapat 5 kekuatan yang diidentifikasi, 5 kelemahan yang dimiliki oleh PT SCC, 4 peluang yang telah diidentifikasi, dan 5 ancaman yang berhasil diidentifikasi. Berikut merupakan hasil internal factor evaluation dan external evaluation. Di sini terlihat dari IV bahwa PT SCC memiliki kekuatan terbesar, yaitu memiliki pusat data di 3 lokasi dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 0,48. Sedangkan untuk nilai EV-nya adalah 0,42, yaitu peluang terhadap pembangunan pusat data nasional. Sedangkan faktor kelemahan terbesar yaitu adalah kapabilitas SDM yang belum optimal dengan nilai rata-rata tertimbang sebesar 0,11 dan didapatkan nilai rata-rata tertimbang IV sebesar 2,59. Sehingga posisi internal perusahaan dalam posisi rata-rata berdasarkan hasil IP. Untuk hasil EV, posisi perusahaan rata-rata dalam merespon faktor eksternal dalam posisi sedang juga atau rata-rata. Berikut merupakan internal matrix yang didapatkan. PT SCC berada dalam kuadran sel 5, yaitu posisi PT SCC adalah hold and maintain, sehingga strategi yang digunakan dalam hal ini adalah melakukan ekspansi namun tidak terlalu agresif, penetrasi pasar, membangun produk baru, dan mengembangkan produk. Berikut merupakan alternatif strategi yang berhasil diidentifikasi. Terdapat 6 strategi alternatif yang dapat diterapkan. Dari ke-6 alternatif strategi tersebut, telah dilakukan perhitungan melalui QSPM, sehingga didapatkan bahwa prioritas strategi yang harus dijalankan adalah mengoptimalkan sumber daya dan pengalaman pekerjaan yang dimiliki PT SCC untuk melakukan penetrasi pasar. Sedangkan yang kedua, mengoptimalkan infrastruktur pusat data yang dimiliki untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah. Yang ketiga, membangunkan strategi pemasaran dengan bekerja sama dengan mitra lokal. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor eksternal terbesar adalah besarnya transaksi komputasi awan di tahun 2025 sebesar 1,4 miliar, dari lingkungan internal kepemilikan pusat data yang berada di 3 lokasi strategis. Kemudian dari matriks IE menunjukkan bahwa PT SCC berada dalam sel 5, yaitu hold and maintain. Dan yang keempat adalah ditemukan 6 alternatif strategi, dan berdasarkan perhitungan matriks QSPM memberikan 3 alternatif strategi prioritas. 3 strategi prioritas tersebut adalah optimalisasi sumber daya manusia, optimalisasi infrastruktur pusat data, dan melakukan pengembangan dalam strategi pemasaran untuk diversifikasi portofolio produk yang tepat sasaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.